Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lindiana, NIM 1802100057, mata kuliah Seni Pembelajaran Anak Usia Dini, dosen pembimbing Hijriyati MPD. Baiklah, saya berasal dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan judul materi kami, yaitu project. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pendekatan project. Project adalah sebuah topik yang diperluas dan mendalam, dan idealnya merupakan topik yang layak diperhatian waktu dan energi anak-anak. Jadi, proyek ini biasanya dilakukan di seluruh kelas, baik itu berkelompok kecil maupun berkelompok individual. Jadi, proyek ini memiliki elemen-elemen. Yang pertama yaitu berbagi dan membahas pengalaman dan pengetahuan yang terkait dengan topik dalam fase yang pertama. Contohnya seperti guru dapat mengenalkan dan memperluas pemikiran anak usia dini, seperti guru dapat menceritakan proyek taman kanak-kanak tentang sepatu. Misalnya, guru dapat menjelaskan bahan dari pembuatan sepatu, yaitu dari karet, dan dibuatnya di dalam pabrik yang besar, sehingga sepatu dapat dilakukan berbagai ukuran dan bervariasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 jenis tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga bawaan, yang keempat perasaan. Jadi, yang pertama yaitu pengetahuan, di mana guru di sini dapat merangsang daya kognitif anak secara luas dan menyeluruh, karena keingintahuan anak usia dini itu lebih besar dan luas. Jadi, tujuan guru di sini ialah dapat menjelaskan materi tersebut secara dalam dan akurat. Selanjutnya, yang kedua yaitu keterampilan, di mana di sini guru dapat dituntut sangat kreatif mungkin. Misalnya, guru memberikan sebuah potongan puzzle sehingga anak dapat menyusun puzzle itu seperti gambar. Yang pertama seperti gambar berkotak-kotak sehingga dapat menjadi gambar yang utuh. Yang ketiga yaitu pembawaan, di mana anak-anak di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina, NIM 18021052. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya yang sebelumnya, yaitu tentang pendekatan proyek. Pendekatan proyek merupakan salah satu strategi yang dapat dipilih untuk mengembangkan prinsip bermain sambil belajar dan menjadikan anak sebagai pusat dalam pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini, sesuai dengan pernyataan Dotsket, yaitu salah satu program yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi bermain dan berpusat pada anak, yaitu dengan pendekatan proyek. Menurut Quinn, ada 3 tahapan dalam pembelajaran pendekatan proyek. Yang pertama,
tahap persiapan, yang kedua tahap pengumpulan informasi, dan yang ketiga tahap penutup. Yang pertama ada tahap persiapan. Anak diminta untuk memilih topik apa yang ingin diselidiki. Kegiatan ini dilakukan dengan bimbingan guru dalam berdiskusi tentang topik tersebut. Guru membantu anak untuk merekam setiap ide-ide atau pertanyaan yang muncul dalam pikiran anak. Selama kegiatan pembelajaran, anak diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah didaftar sebelumnya. Namun sebelumnya guru meminta anak untuk membuat prediksi atas semua pertanyaan yang ada. Nah, di tahap persiapan ini terlebih dahulu anak harus memilih topik yang ingin diselidiki. Nah, di sini anak harus mencari topik terlebih dahulu, dan juga kita sebagai guru mendampingi anak dalam pemilihan topik tersebut. Nah, di tahap kedua, pada tahapan kedua yaitu tahap pengumpulan informasi tentang topik yang ingin dipilih sebagai bahan bermain sambil belajar. Guru membantu anak-anak dalam merencanakan perjalanan ke tempat-tempat di mana anak dapat melakukan pengamatan, dan membantu anak menemukan narasumber untuk diwawancarai guna menjawab pertanyaan anak. Anak dapat mencari informasi melalui buku-buku atau internet untuk menemukan informasi. Selama pertemuan di kelas, anak-anak dapat melaporkan temuan, dan anak lain diminta untuk mengajukan pertanyaan dan membuat komentar tentang masing-masing temuan tersebut. Pada tahapan yang ketiga yaitu tahapan penutup. Pada tahap ini, anak membahas bukti-bukti temuan mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah didaftar pada tahap pertama. Guru membantu anak membandingkan apa yang dipelajari dengan apa yang mereka ketahui sebelum proyek dimulai. Anak dapat memilih sendiri caranya untuk menunjukkan hasil temuannya. Anak dapat mengundang orang tua untuk mendengarkan presentasinya tentang proyek tersebut. Guru dapat membantu anak menceritakan proyek apa yang akan telah dilakukan dan informasi apa yang anak ketahui. Baiklah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah pendekatan proyek. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dari pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberikan penugasan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas. Mengambil topik sesuai dengan dunia nyata. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan dengan kolaborasi antara peserta didik dengan guru. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Guru dengan peserta didik berkolaborasi menyusun jadwal aktivitas dalam pembelajaran proyek. Yang keempat yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab memonitor peserta didik dalam melakukan aktivitasnya dan menyelesaikan proyek. Yang kelima yaitu menguji hasil. Penilaian ini membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengawasi, mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik. Yang keenam yaitu mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas
hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses ini dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan selama pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran berbasis proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Citris Aracipta. Baiklah, di sini saya akan mencoba menerangkan tentang karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama sekali karakteristiknya yakni peserta didik mampu membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Kemudian poin yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Kemudian poin yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan dan tantangan yang diajukan. Kemudian poin yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola untuk memecahkan permasalahan. Kemudian poin yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Selanjutnya, poin yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. Poin yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kuantitatif. Kemudian poin yang terakhir, kondisi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni tujuan dirancangnya pembelajaran berbasis proyek, yakni tujuan yang pertama sekali yakni mendorong dan membiasakan siswa menemukan sendiri, melakukan penelitian, menerapkan keterampilan dalam merancang, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah dalam menuntaskan suatu kegiatan. Selanjutnya, tujuan yang kedua, mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu ke dalam berbagai konteks dalam menuntaskan proyek suatu kegiatan. Kemudian tujuan yang terakhir adalah memberikan peluang pada siswa untuk belajar menerapkan interpersonal skill dan berkolaborasi dalam suatu tim sebagaimana orang bekerja sama dalam lingkungan kerja atau kehidupan nyata. Dalam penilaian proyek ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan, yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengolah waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dalam dukungan terhadap proyek peserta didik.